Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ernisa dengan NIM 20211015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Wira Purwadi MH. Yang pertama yaitu materi efektivitas hukum. Efektivitas hukum pengertiannya terbagi dari kata efektif dan hukum. Kata efektif artinya yaitu ada efek atau dapat membawa hasil ketika dia mulai berlaku. Kemudian hukum yaitu peraturan, kaidah, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan masyarakat. Yang artinya efektivitas hukum ini ialah orang yang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum, sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma itu benar diterapkan dan untuk dipatuhi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi hukum, yaitu yang pertama, faktor hukumnya sendiri, di mana faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum aturan ini yang menjadi titik awal dalam proses penegakan hukum. Kemudian ada faktor penegakan hukum atau aparat penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara para aparat agar menegakkan hukum itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir ada faktor sarana dan prasarana atau fasilitas. Karena ketiadaan fasilitas dan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas serta jumlah dari sarana dan prasarana dalam penegakan hukum. Kemudian berlakunya hukum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama secara yuridis. Artinya, dasar kekuatan pada prinsip ini harus menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, harus ada kewenangan dari pembuat peraturan dan undang-undang, dalam artian harus dibuat oleh badan atau pejabat yang memiliki wewenang. Kemudian yang kedua, harus memiliki kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Kemudian yang ketiga, itu harus mengikuti tata cara tertentu. Keempat, keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Berlakunya hukum yang kedua yaitu secara sosiologis, di mana dasar kekuatan berlakunya sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat menurut Sujono Sukanto dan Purnandi Purba Bacaraka bahwa landasan berlakunya suatu kaidah berdasar pada 2 teori, yaitu teori kekuasaan dan teori pengakuan. Yang terakhir ada berlakunya hukum secara filosofis. Ini menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu sendiri, yakni apa yang menjadi cita-cita hukum. Selanjutnya materi yang kedua yaitu hukum dan keadilan. Pengertian hukum ini adalah suatu aturan atau kebijakan yang sifatnya tadi mengikat bagi setiap orang ataupun kelompok yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki wewenang dengan tujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan. Yang kedua yaitu pengertian dari keadilan. Keadilan ini adalah pengambilan putusan dengan sikap adil yang sifatnya itu tidak berat sebelah atau dia melakukan keadilan tidak semena-mena. Kemudian hubungan antara hukum dan keadilan. Dalam pengambilan dan penetapan suatu hukum harus menggunakan rasa keadilan agar tercapainya tujuan dan fungsi dari hukum itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu hukum dan keadilan dalam perspektif sosiologi hukum. Keadilan dalam pandangan sosiologi hukum itu belum terpenuhi atau belum tercapai jika keadilan sosial bagi masyarakat yang mana penerapan hukum yang berlaku sering kali bertekad untuk bersikap netral dan berpandangan objektif itu tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu konflik sosial. Pengertiannya secara sosiologis, konflik ini diartikan sebagai proses sosial antara 2 orang atau lebih, atau berkelompok juga yang berusaha menyingkirkan pihak lain.
dengan cara menghancurkan atau membuat salah satu pihak itu tidak berdaya. Penyebabnya apa? Faktor-faktor penyebab konflik sosial ini pertama ada perbedaan individu. Perbedaan individu ini meliputi perbedaan pendirian atau perasaan. Setiap manusia itu unik. Jadi setiap orang memiliki pendirian atau perasaan yang berbeda-beda dengan lainnya. Perbedaan itulah akan menjadi suatu hal yang muncul mengapa faktor sosial sebab dalam hubungan sosial seseorang itu kadang-kadang tidak sejalan dengan kelompok lainnya atau orang lainnya. Kemudian ada perbedaan latar belakang dan budaya dan kepentingan. Karena memiliki perasaan tadi, penelitian maupun latar belakang budaya yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu bersamaan, masing-masing orang atau masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang berbeda juga. Kadang-kadang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama tetapi untuk tujuannya berbeda, sehingga itu menjadi salah satu faktor pemicu munculnya konflik sosial. Yang terakhir, faktor penyebab konflik sosial yaitu perubahan nilai yang cepat. Perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat itu hal yang lazim atau sering terjadi. Tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan terlalu mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik. Terakhir yaitu akibat dari konflik. Nah, dari konflik akan menimbulkan atau berakibat kepada beberapa hal. Yang pertama, itu meningkatkan solidaritas sesama kelompok, in-group yang memiliki konflik dengan kelompok lain. Kemudian, adanya yang menghadirkan retakan hubungan antara kelompok yang bertikai antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, perubahan kepribadian ada individu, misalnya timbul rasa dendam, rasa benci, atau bahkan saling curiga. Bisa jadi juga terjadi intoleran. Yang keempat yaitu kerusakan harta benda atau bahkan yang paling ekstrim itu bisa kehilangan nyawa. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu perubahan hukum dan perubahan sosial. Perubahan hukum itu adalah hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Para aparat hukum misalnya hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan sebagainya. Apabila tingkah laku mereka berubah, maka hukum pun telah berubah walaupun peraturan undang-undang itu masih tetap seperti dulu. Kemudian hubungan hukum dengan perubahan sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum sebagai sarana kontrol sosial. Artinya posisi hukum itu berasal dari kekuatan yang memantau roda kehidupan bermasyarakat agar tetap on track atau masih tetap berjalan. Kemudian yang kedua, hukum sebagai sarana engineering, di mana hukum itu dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan karena masyarakat akan diarahkan serta bagaimana itu masyarakat diatur. Lalu yang terakhir, materi yang kelima, yaitu realitas hukum dan nilai-nilai moralitas. Makna realitas hukum itu bukanlah suatu istilah yang baku dalam sosial hukum. Dalam materi yang kelima yaitu realitas hukum dan nilai-nilai moralitas. Makna realitas hukum itu bukanlah suatu istilah yang baku dalam sosiologi hukum. Realitas hukum itu lebih mengarah pada simbol-simbol dalam ilmu hukum itu. Materi yang kelima yaitu realitas hukum dan nilai-nilai moralitas. Makna realitas hukum itu bukanlah suatu istilah yang baku dalam sosiologi hukum. Realitas hukum ini lebih mengarah pada simbol-simbol dalam ilmu hukum itu menggambarkan suatu gejala mengenai hukum. Apa sih hubungan nilai moralitas dan hukum? Hukum itu tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan nilai-nilai moral atau etika. Sehingga kualitas dari hukum itu dapat dinilai dari kualitas sejauh mana kualitas hukum itu
kita bisa bercermin pada sejauh mana, sebagus mana, dan sebaik mana etika atau moral dari masyarakat yang ditempatkan itu. Kemudian moral juga harus ditunjang dengan hukum karena moralitas itu dianggap hanya sebagai awang-awang saja jika tidak dituangkan dengan secara jelas dengan bentuk hukum kepada masyarakat. Itulah penjelasan saya tentang pembahasan mata kuliah Sosiologi Hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.